Oh ya, ini soal yang 2023 ini udah dibahas belum sampai nomor berapa? Kalau boleh tahu. Halo? Aku kemarin nggak ngikutin lagi. Mungkin yang lain. Kemarin nggak ikut tahu gimana gimana? Siapa? Kemarin saya nggak ikut kak. Kurang tahu Oh, kayak beberapa ada yang nggak ikut kayaknya. oh, Atau mungkin ini aja sih. Mungkin menurut aku di soal yang lain dulu aja kali ya. Jadi besok kalau emang masih ada yang ditanya Pak, sama saya, ya gimana? Ada yang ini, ada yang ngomong tadi. pengen tanya Kak, Oh ya, mhm. ya Yang silakan. nomor nomor tiga bagian yang bentar, nomor dua yang kak, nomor dua Nomor 2 yang E. Oke. Yang 2022, 2023 ya? Benar ya? Jadi siapa yang nanya? ya benar-benar. Oke. Nomor 2E. Oke, yang ini ya. Jika 10 gram campuran Fe dan Fe2O3 dapat menghasilkan 7,43 gram logam besi. Berapa gram Fe2O3 yang terdapat di dalam campuran tersebut? Oke. Jadi saya punya 10 gram Fe campuran FeO dan Fe2O3. Berarti dari sini teman-teman bisa tuliskan massa FeO plus Fe plus massa dari Fe2O3 totalnya adalah 10 gram. Itu persamaan yang pertama. Dari total campuran ini ternyata total massa Fe dari kedua senyawa ini, total massa Fe-nya 7,43 gram. Berarti massa Fe total 7,43 gram. Massa Fe total itu dapat dari mana? Massa Fe di FeO ditambah massa Fe di Fe2O3. Nah, totalnya 7,43. Nah, biar lebih mudah, teman-teman misalkan massa FeO itu dengan X, massa Fe2O3 itu Y. Berarti dari sini kita bisa dapat X plus Y sama dengan 10. Persamaan pertama. Kemudian, bagaimana cara kita menghitung massa Fe di FeO? Nah, ini kalian harus pakai rumus massa suatu unsur
di dalam suatu senyawa itu sama dengan A kali AR. AR unsur tersebut dibagi MR senyawanya dikali massa senyawanya. Kali massa senyawa. Nah, jadi di sini kalau kita mau cari massa Fe di FeO, berarti rumusnya A kali AR Fe. A di sini itu apa? A adalah menunjukkan jumlah Fe yang ada di rumus kimia senyawanya. Kalau kita lihat rumus kimia FeO, jumlah Fe-nya 1. Berarti A-nya 1. 1 kali ARFE dibagi MrFeO dikali massa dari FeO. Kemarin itu sampai nomor 3C, Kak. Oke. Oke, siap. Nanti aku lanjutin ya. Nah, dari sini kalian bisa masukin ARFE sama MrFeO. ARFE itu 56. Kalau dicek di tabel periodik, 56 kali 1 berarti 56. Terus MrFeO berarti ARFE 56 plus AR oksigen 16. Berarti 72 ya. Dikalikan massa FeO. Massa FeO tadi kita misalkan sebagai X. Berarti kali X. Nah, terus kalian lakukan cara yang sama untuk massa Fe di Fe2O3. Jadi massa Fe di Fe2O3 berarti sama dengan A kali ArFe. Di rumus kimia Fe2O3, Fe-nya ada 2. Berarti A-nya 2. Jadi 2 kali ArFe 56 dibagi MrFe2O3. Berarti ArFe kali 2, 56 kali 2 plus AR oksigen 16 kali 3. Jadi 160 ya. Dikali massa Fe2O3. Massa Fe2O3 tadi kita misalkan dengan Y. Maka persamaan yang atas ini bisa kita ganti jadi 56 per 72X plus 2 kali 56 112 per 160Y itu sama dengan 7,43. Nah, tadi kita punya hubungan X plus Y itu sama dengan 10. Persamaan 1 sama persamaan 2. Nah, di sini teman-teman bisa pakai cara substitusi atau pakai cara eliminasi untuk menyelesaikan dua persamaan ini. Nah, tapi karena pakai kalkulator, mending langsung masukin kalkulator. Nah, biar biar enggak ya biar lebih cepat lah. Pakai mode persamaan di kalkulator ya. Persamaan dua variabel. Masukin persamaan satunya, X-nya 1, Y-nya 1, terus konstantanya 10. Persamaan keduanya, koefisien X-nya 56 bagi 72, lalu 112 bagi 160, terus konstantanya 7,43. Nah, nanti teman-teman akan dapat
X-nya sama dengan 5,53 gram. Y-nya sama dengan 4,47 gram. Sehingga kesimpulannya apa? Berapa massa Fe2O3 dalam campuran tersebut? Massa Fe2O3 itu yang kita misalkan tadi sebagai Y. Berarti jawabannya yang 4,47 gram. Jadi caranya seperti itu. Oke, bisa dipahami, teman-teman? Sama aman-aman. Oke, oke. Kemarin terakhir sampai nomor 3C. Oke, berarti saya lanjut ya, pembahasan selanjutnya aja. Jadi kita lanjut ke 3D. Kalau ada yang masih bingung tadi cara menulis, cara apa menghitung dua, dua persamaan ini, nah boleh kalau teman-teman lebih suka disubstitusi, pakai cara substitusi, itu juga boleh. Tapi memang paling enak langsung masukin ke kalkulator aja. Oke, kita lanjut ke nomor 3C. Nomor 3, gas CO2 dapat dihasilkan dari reaksi antara NaHCO3 plus H2SO4 menjadi Na2SO4 plus H2O plus CO2. Oke, langsung pertanyaan yang C. Jika 80 mili larutan NaHCO3 0,1 molar direaksikan dengan 20 ml H2SO4, tentukan konsentrasi molar ion HCO3 yang ada di dalam larutan pada akhir reaksi. Oke, berarti nah, kalau soal yang awal-awalnya kan disuruh menyatakan reaksinya dulu ya. Dari reaksi ini kalau disetarakan, jadi NaHCO3 plus H2SO4, jadi Na2SO4, jadi Na2SO4 plus H2O plus CO2. Kalau disetarakan, berarti di sini kan udah dapat nih. Langsung aja ya. Aku langsung bahas soal C-nya. Kalau disetarakan, nanti NaHCO3-nya dikali 2, supaya Na-nya ada 2, sama-sama 2. Terus nanti CO2-nya kali 2. Terus, nah, udah setara. Kalau kalau kayak gini harusnya udah setara. H2, H2O-nya kali 2 ya. Nah, terus di sini ditanya, jika mula-mula ada 80 mili NaHCO3 0,1 molar,
Kalau kita hitung molnya, rumusnya apa? Mol sama dengan molaritas kali volume. Mol dari NaHCO3 berarti sama dengan molaritasnya 0,1 kali volumenya 80. Nah, kalau kita menghitung mol pakai volume dalam satuan mililiter, maka mol yang kita dapat dalam satuan milimol. Kalau volumenya satuannya liter, baru mol yang kita dapat dalam satuan mol. Karena masih mililiter, maka kita dapatnya dalam satuan milimol. Jadinya 8 milimol. Kemudian mol dari H2SO4, caranya sama, molaritas kali volume, 0,1 kali 20, berarti 2 milimol. Nah, dari reaksi ini, kita ditanya tentukan konsentrasi HCO3 main yang ada di larutan pada akhir reaksi. Nah, kalau reaksinya terjadi secara sempurna, kita bisa tuliskan mula-mula reaksi sisa. Mula-mula NaHCO3-nya 8, H2SO4-nya 2. Maka dari sini yang bereaksi habis sebagai pereaksi pembatas adalah H2SO4 ya. Nah, karena jumlah molnya lebih sedikit. Mol dibagi koefisiennya, nilainya lebih sedikit. H2SO4 itu kan 2 mol dibagi koefisiennya 1, hasilnya 2. Kalau NaHCO3 8 dibagi 2, hasilnya 4. Nah, nilai dari H2SO4 lebih kecil daripada NaHCO3. Maka H2SO4 yang jadi bereaksi pembatas. Berarti karena H2SO4 bereaksi pembatas, maka H2SO4 habis. NaHCO3 yang bereaksi 2 kali dari H2SO4 sesuai perbandingan koefisien. 2:1. Berarti 2 kali 2 minus 4. Maka NaHCO3 yang sisa adalah 4 milimol. Nah, tapi yang ditanya adalah konsentrasi molaritas NaHCO3 sisa. Berarti mol sisa per volume, volume total. Mol sisanya 4 milimol, volume totalnya kita totalin aja 80 plus 20. Berarti 100. Sehingga hasilnya 4 dibagi 100. Berapa tuh? 0,04 ya? Oh ya. Nah, jadi jawabannya 0,04. Nah, gitu ya. Itu nomor 3C. Kemudian kalau ditanya, berapa gram gas CO2 yang terbentuk dari reaksi di atas? Kalau kita bikin MRS-nya sampai ke CO2, ini biar muat ya. Saya tulis CO2-nya di sini. H2O-nya di atas saja. Nah, kalau dari MRS ini, harusnya CO2 yang dihasilkan sesuai perbandingan koefisien sama dengan NaHCO3 yang bereaksi, berarti plus 4. Maka mol CO2 yang dihasilkan adalah 4 milimol. Sehingga pertanyaan yang D, massa CO2 yang dihasilkan sama dengan mol dikali MR. Mol yang dihasilkan 4 milimol harus kita ubah ke
nilai mol ya, karena masih milimol. Dari milimol menjadi mol harus dibagi 1000. Jadi kali langsung bagi 1000 aja ya. Jadi 4 dibagi 1000 terus dikali MR dari CO2. MR CO2 itu 44. Berarti hasilnya 0,176 gram. Nah, itu jawaban yang D. Ada pertanyaan sampai sini? Poin yang terakhir yang E. Jika semua gas CO2 yang terbentuk ditangkap dengan larutan kalsium hidroksida CaOH2, maka akan terbentuk air dan endapan kalsium karbonat. Tuliskan persamaan reaksi lengkap dengan fasanya. Berarti reaksinya kan CO2 gas plus kalsium hidroksida CaOH2 kali fasa larutan ya. Karena ditulis larutan, berarti fasa aqueous bereaksi menghasilkan kalsium karbonat endapan, berarti solid plus H2O. H2O pasti liquid. Nah, ini tinggal kalian setarakan. Harusnya tanpa kalian rubah koefisiennya di sini sudah setara. Karena kalau kalian hitung jumlah C, O sama H-nya sudah sama di kanan dengan di kirinya. O di kiri kan 4, di kanan sudah sama 4. H-nya sudah sama, di kanan 2, di kiri 2. Nah, langsung pertanyaan yang kedua. Berapa gram endapan kalsium karbonat yang terbentuk? Nah, tadi dari reaksi yang sebelumnya, CO2 yang dihasilkan itu sebanyak 4 milimol. Nah, yang atas tadi. Maka kalau CO2-nya 4, endapan yang dihasilkan yaitu CaCO3, mol CaCO3 yang dihasilkan sesuai perbandingan koefisien di sini 1:1 ya. Mol yang dihasilkan harusnya 4 milimol juga karena koefisiennya sama. Atau kalau diubah jadi mol dibagi 1000 ya. Atau 4 kali 10 pangkat N3 mol. Maka massa CaCO3 berarti mol kali volume. Sorry, mol kali MR. Molnya 4 kali 10 pangkat min 3. MR dari CaCO3. Kalau kalian hitung MR-nya itu nanti dapat Ca itu 40, C 12, oksigen 16 kali 3. MR-nya dapat 100 ya. Berarti massa CaCO3 yang dapat dihasilkan massa maksimumnya adalah 0,4 gram. Itu jawaban untuk soal nomor 3. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Ada? Oke, kalau nggak ada, langsung aku lanjut kalau gitu. Lanjut ke soal nomor 4.
Anion terbanyak dalam air laut adalah Cl-. Untuk menentukan kadar Cl- di dalam air laut, nah gini aja deh, biar enak. Gimana? Soalnya kalau dibagi dua kekecilan. Nah, anion terbanyak di dalam air laut adalah Cl-. Untuk menentukan kadar Cl- dalam air laut, sebanyak 25 ml sampel air laut dititerasi dengan AgNO3. Jadi volume air lautnya 25 ml yang dititerasi. Dititerasinya dengan AgNO3. Diperlukan sebanyak 53,5 ml AgNO3, konsentrasinya 0,295 molar untuk mencapai titik akhir. Ketahui densitas atau kerapatan air laut 1,024. Tentukan reaksi ion bersih. Nah, di sini kan reaksinya dari Cl- bereaksi dengan AgNO3 menghasilkan apa? Terbentuk endapan putih. Endapan putih yang dihasilkan apa? Ya pastinya antara kation Ag dengan anion Cl ya. Karena nggak mungkin antara anion NO3 dengan kation dari Cl. Karena kita nggak tahu kation Cl itu apa. Jadi endapannya AgCl. Berarti menyisakan anion NO3 main. Nah, tapi kalau kita diminta menulis reaksi ion bersih, berarti yang fase aqueous di sini harus kita uraikan ya. AgNO3 bisa kita uraikan jadi Ag plus dan NO3 main. Nah, sementara di awal sama di akhir ada ion NO3 main. Berarti bisa kita coret NO3 main-nya. Sehingga reaksi ion bersihnya adalah antara Cl main dengan Ag plus menghasilkan AgCl fasa solid. Nah, ini jawaban yang A. Kemudian pertanyaan yang B-nya, eh bisa diklik sini. Pertanyaan yang B-nya, hitung persen massa ion Cl- yang terkandung dalam air laut. Caranya gimana? Dari reaksi ini, dari reaksi titrasi, kalian bisa lihat di reaksinya, mol perbandingan koefisien Cl- dengan Ag plus adalah 1:1. Artinya apa? Mol Cl- dibanding mol Ag plus itu 1:1 atau mol Cl- sama dengan mol Ag plus. Di mana mol Ag plus bisa kita hitung dari mol AgNO3. Yaitu kita bisa lihat dari nilai volume sama molaritasnya ya yang dipakai. Jadi sama dengan molaritas kali volume. Berarti 0,295 kali volumenya 53,5.
Jadi hasilnya 15, berapa tadi? 78 milimol. 7825 ya. Ini mol dari Cl. Yang ditanya adalah persen massa ion Cl. Berarti untuk mencari persen massa, kita harus tahu massa Cl dulu. Itu berapa? Maka massa sama dengan mol kali AR Cl. Massa Cl min. Molnya kita ubah dari milimol jadi mol ya, dibagi 1000. Jadi 15,7825 per 1000 kali ArCl 35,5. Maka kita akan dapat hasil yang tadi, langsung saja kita bagi 1000 terus kali 35,5. Kita akan dapat massa Cl main-nya 0,56 gram. Nah, untuk mencari persen massa Cl main, selain mencari massa Cl main, kita harus tahu massa air laut. Sementara yang diketahui adalah volume air laut, 25 ml. Nah, dari nilai volume sama densitas, kita bisa hitung massa dari air lautnya. Massa air laut berarti densitas kali volume ya. Densitasnya 1,024 kali volumenya 25. Berarti massa air lautnya 25,6 gram. Maka persen Cl min, persen massa dari Cl min sama dengan 0,56 dibagi massa air laut 25,6 kali 100. 2,1875% atau 2,19% kalau dibulatkan. Nah, itu untuk soal 3 yang B. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Berikutnya yang C itu asumsikan volume akhir adalah penjumlahan dari volume kedua larutan. Berarti NO3 mainnya kan nggak ikut bereaksi ya. Jadi nggak berkurang dari jumlah awalnya. Mol NO3 mainnya itu tetap sama dengan mol dari AgNO3. Karena dari reaksi AgNO3 itu kan terurai jadi Ag plus dan NO3 main. Mol AgNO3-nya 1 ya, nanti mol Ag plusnya 1, mol NO3. Jadi mol NO3 main itu aslinya sama dengan mol AgNO3. Berarti sama dengan 15,7825 milimol. Sehingga konsentrasi NO3 main dalam campuran akhir adalah molnya dibagi total. Mol NO3 main 15,7825 milimol.
Nah, ini nanti boleh kita langsung bagi dengan volume mililiter supaya dapat satuan molaritas. Jadi Kak, jadi molaritas boleh mol per liter atau milimol per mililiter. Volume totalnya berapa tadi? Volume air lautnya kan 25 dicampur sama AgNO3-nya 53,5 mili. Berarti volume totalnya 25 plus 53,5. Maka konsentrasi NO3 men 15,7825 dibagi 25 plus 53,5. 0,201 molar. Itu yang C. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir untuk soal nomor 3, tuliskan dua kation. Oh ya, untuk soal nomor 4 ya. Tuliskan dua kation lain yang dapat membentuk endapan dengan ion Cl-. Nah, di sini sudah ada jawabannya. Ion yang bisa membentuk endapan dengan Cl- itu tuh cuma ada 3, teman-teman. Ag+, Pb2+, sama ion Hg2 muatannya 2+. Nah, jadi cuma 3 ion ini yang bisa membentuk endapan dengan Cl-, Br-, maupun dengan I-. Kalau Cl- cuma 3 ion ini, tapi kalau I- mungkin ada ion lain nanti yang bisa membentuk endapan. Oke, untuk nomor 4 ada yang mau ditanyakan? Untuk Kak pembahasan mau nomor tanya 4. Kak, Ya, silakan. kalau misalnya yang Hg-nya itu cuma 2 plus, berarti nggak membentuk endapan ya? Nggak bisa. Harus harus Hg 2 plus ya? Hg itu ada dua ya. Hg22 plus sama Hg2 plus. Sebenarnya Bilox Hg22 plus di sini Hg-nya itu ada dua. Ada dua Hg plus yang bergabung. Makanya jadi Hg2 2 plus. Gabungan dari dua ion Hg plus. Kalau Hg2 plus ya berarti Biloxnya plus 2. Nah, yang bisa mengedap dengan Cl- cuman Hg yang 22 plus. Hg2 plus itu nggak bisa. Nah, makanya kalian nulisnya harus benar ya. Harus yang Hg2 2 plus. Oke, ada lagi? Soalnya berapa sih? Ada 7 ya. Gak ada? Oke, kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5. Ion tiosulfat adalah oksianion belerang S2O3 2-. Awalan Tio menunjukkan bahwa ion tiosulfat adalah ion sulfat dengan satu oksigen digantikan oleh belerang. Nah, ion sulfat kan SO4 2-. Kalau satu oksigennya diganti S, jadinya S2O3 2-.
Nah, itulah kenapa namanya tiosulfat. Satu O-nya diganti dengan S. Tiosulfat terutama digunakan dalam industri tekstil dan kertas. Di dalam suasana asam, ion tiosulfat tidak stabil dan mengalami reaksi disproporsionasi menjadi S dan SO2. Tuliskan persamaan reaksi setara. Jadi dari S2O3 S SO2 di suasana asam, kondisi asam ya. Nah, ini termasuk reaksi redox. Kalian boleh penyetaraanya pakai bilangan oksidasi, boleh pakai setengah reaksi. Nah, kalau mau pakai pertama kalian harus bisa menentukan bilangan oksidasi sulfur di ketiga senyawa ini. Untuk tiosulfat, bilangan oksidasi sulfurnya berarti S2O3 2-. Tapi kalau kalian bingung bilangan oksidasi, paling enak pakai setengah reaksi. Kalian nggak usah nentuin bilangan oksidasinya. Jadi kalian tinggal tulis saja S2O3 2- jadi S. Berarti samakan sulfurnya. Ini setengah reaksi yang pertama ya. Samakan sulfurnya sama-sama 2. Terus di kiri ada 3 oksigen, maka di kanan tambah 3 H2O. Menambah oksigen itu dengan H2O. Menambah hidrogen dengan H+, kalau suasana asam. Nah, di kanan kan jadinya ada 6 hidrogen. Maka di kiri kita tambah 6 H+. Sehingga total muatan di kiri jadinya 6 dikurang 2 berarti minus 6 dikurang 2 berarti plus 4. Sementara di kanan 0. Supaya sama-sama muatannya sama, maka yang kanan yang awalnya plus 4 kita tambah 4 elektron supaya jadi 0. Ini setengah reaksi yang pertama. Setengah reaksi yang kedua adalah S2O3 2- berubah jadi SO2. Nah, samakan sulfurnya, berarti yang kanan kali 2. Lalu oksigennya. Di kanan oksigennya jadi 4, di kiri 3. Berarti di kiri butuh 1 oksigen lagi, ditambah H2O. Nah, di kiri jadinya ada 2 hidrogen, di kanan ditambah 2 H+, supaya hidrogennya 2. Lalu samakan muatan. Muatan total di kiri minus 2, maka di kanan harus minus 2 juga ya. Di kanan kan plus 2. Nah, supaya sama di kanan kita tambah 4 elektron. Karena plus 2 dikurang 4 jadinya minus 2. Nah, sekarang udah setara nih elektronnya. Udah sama-sama 4. Berarti bisa langsung kita tambahin aja. Dan elektronnya bisa kita coret. Jadinya 1 S2O3 2- ditambah 1 S2O3 2- berarti jadi 2 ya. H2O-nya bisa kita coret ya, 1. Di kiri kita coret 1, di kanan kita coret 1, sisa 2. H plusnya juga sama. Di kanan kita coret 2, di kiri kita coret 2. Jadi sisa 4 ya. Jadi ditambah 4 H plus menjadi 2S plus 2SO2 plus 2H2O. Nah, tapi kalau kalian perhatikan di sini, setiap kali penyetaraan reaksi disproporsionasi, pasti di akhir kalian harus sederhanakan semua koefisiennya. Kalau kalian lihat koefisiennya di sini, ini masih bisa dibagi lagi dengan 2. Jadi kalian bagi 2 koefisiennya. Jadinya S2O3 2- plus 2H plus menjadi S plus SO2 plus H2O. Nah, ini persamaan reaksi setaranya.
Itu cara menyatakan reaksi disproporsionasi ya. Biasanya di akhir harus disederhanakan semua koefisiennya. Ini kalau pakai cara setengah reaksi. Kemudian yang B, tuliskan bilangan oksidasi atom S dalam semua spesies yang mengandung sulfur pada reaksi A. Ada S2O32-, ada S, ada SO2. Kalau bilangan oksidasi S, sulfur di S, karena dia sendirian pasti 0 ya. Kalau di SO2 berarti oksigen kan -2. Terus ada 2, -2 kali 2. Jadi -4. Dan totalnya supaya 0, maka sulfur bilangan oksidasinya harus +4. Itu untuk SO2. Kalau untuk S2O32-, oksigen di sini bilangan oksidasinya -2. -2 kali 3. Ada 3 oksigen. Berarti -6. Nah, sulfur ada 2 jumlahnya. Berarti 2 kali bilangan oksidasi sulfur ditambah -6, totalnya harus -2. Nah, -6 pindah kanan jadi +6 ya. 2S sama dengan 6 dikurang 2, berarti 4. Maka satu sulfurnya bilangan oksidasinya +2. Nah, jadi ini jawabannya. +2, 0 sama +4. Kemudian lanjut yang C. Yang C di sini aja deh. Udah sini aja. Ion tiosulfat dapat dengan cepat mendeklorinasi air sehingga sering digunakan untuk menghentikan proses pemutihan kertas di industri. Reaksinya S2O32- plus Cl2 jadi SO42- plus Cl-. Setarakan reaksi ini dan tentukan berapa mililiter S2O32- yang diperlukan untuk bereaksi dengan 2,52 gram Cl2. Nah, teman-teman bisa pakai cara bilangan oksidasi atau setengah reaksi untuk menyetarakan reaksi redoks ini. S2O32- kita pakai setengah reaksi aja ya. Jadi SO42-. Samakan sulfurnya berarti kali 2. Lalu oksigen di kiri 3, di kanan 8. Berarti kiri plus, supaya sama ya, sama-sama 8 plus 5H2O ya. Maka di kanan plus 10H plus. Karena di kiri ada 10 hidrogen. Nah, total muatan di kiri -2, total muatan di kanan 2 kali -2 berarti -4. -4 ditambah 10. 10 ditambah -4 berarti +6 ya. Nah, supaya sama-sama muatannya sama dengan yang di kiri, -2, +6 dikurang berapa supaya jadi -2? Kita harus tambah dengan 8 elektron. Jadi 6 harus dikurang 8 supaya jadi -2. Dan reaksi yang kedua dari Cl2 jadi Cl-. Berarti ini tinggal kalikan 2 Cl-nya yang kanan. Terus tinggal samakan muatan. Di kanan muatannya jadi -2, di kiri 0.
Maka di kiri kita tambah 2 elektron supaya sama-sama minus 2. Sehingga karena elektronnya 8 dan 2, maka yang 2 harus kita kalikan 4 dulu ya. Sehingga jadinya 4 Cl2 plus 8 elektron jadi 8 Cl min. Terus yang atas kita tulis ulang. 2SO4 2 min plus 10 H plus tambah 8 elektron. Nah, elektronnya bisa dicoret. Nah, ini kita bisa totalin. Jadinya S2O3 2 min ditambah 4 Cl2 ditambah 5 H2O. Jadi 2SO4 3 min ditambah 8 Cl min ditambah 10 H plus. Nah, setelah kalian menyetarakan reaksi ini, lihat perbandingan koefisien di reaksi yang sudah setara. Kita mau cari volume dari S2O3 2 min. Untuk bereaksi tepat bereaksi sempurna dengan 2,52 gram Cl2. Pertama kita cari mol Cl2-nya dulu. Kalau dari nilai massa berarti mol sama dengan massa per mr. Berarti 2,52 per mr Cl2 berarti 2 kali 35,5 ya. Berarti hasilnya 0,0355 mol. Maka sesuai perbandingan koefisien di reaksi setaranya, koefisien S2O3 itu 1, koefisien Cl2 itu 4, maka mol S2O3 2 min adalah 1/4 kali mol Cl2. Berarti 1/4 kali 0,0355. Jadi dibagi 4. 0,008875 mol. Maka volume dari S2O3 2 min sama dengan mol dibagi molaritasnya. 0,008875 dibagi berapa tuh? 0,1 ya. Berarti hasilnya 0,08875 liter. Nah, karena diminta dalam mililiter, berarti dikali 1000. Berarti hasilnya 88,75 mililiter. Itu jawaban untuk yang B. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Yang bukan yang B. Saya mau tanya, Kak. Ya, silakan. Itu kan eh, reaksi redoksnya berarti dalam asam ya, Kak. Nah, cara tahu Heeh. dalam suasana asamnya itu gimana, Kak? Kalau di soal kan nggak dibilang gitu. Nah, di soal di sini kan nggak dibilang ya, apakah di suasana asam atau basah. Nah, sebenarnya ini nggak masalah. Kalian mau menyetarakan dalam suasana asam atau basah itu nggak masalah. Karena tujuan akhir soal C di sini adalah kita mau mengetahui berapa sih perbandingan koefisien S2O3 2 min dengan Cl2 di reaksi setaranya. Kalau kalian coba setarakan di kondisi basah, pasti perbandingannya sama. S2O3 2 min koefisiennya 1, Cl2 4. Tujuan akhirnya kan itu yang ingin kita ketahui.
Karena nanti yang dipakai di perhitungan dua nilai koefisien ini supaya dapat perbandingan seperempat, 1/4. Jadi sebenarnya bebas kalian mau setarakan di kondisi asam atau kondisi basa, nggak masalah. Harusnya sama-sama diperbolehkan. Oke, jadi gitu ya. Nah, kenapa aku milih kondisi asam? Ya biar gampang aja. Kalau kondisi basa kan harus merubah lagi. Gitu sih. Jadi sebenarnya bebas mau kondisi asam atau basa. Kalau yang C, karena tujuan akhirnya kan kita cuman pengen tahu perbandingan koefisien saja dari S2O3 sama apa tadi? Cl2 ya. Oke. Jadi asam basa itu emang ngaruhnya ke koefisien H2O sama H plus OH min doang. Kondisi itu ngaruhnya ke situ doang. Koefisien reaksi intinya ya bakal sama, tetap sama. Jadi kalau misalkan di soal nih nggak minta kalian nulis persamaan reaksi setaranya, ya kalian nggak perlu bingung mau menyetarakan reaksi redoksnya kondisi asam atau basa. Karena kalau dipakai untuk perhitungan pasti H plus OH min sama H2O itu sebagai pelengkap saja. Jadi yang kita butuhkan tuh cuma dua ini. Mungkin sama produknya ya. H plus OH min sama H2O itu nggak dibutuhkan. Kalau di perhitungan. Biasanya gitu. Nah, kita lanjut. Yang D. Larutan ion tiosulfat sering digunakan pada titrasi menentukan kadar tembaga. Nah, kita diminta menyatakan reaksi antara Cu2 plus dengan I minus ya. Reaksi yang pertama berarti. Sebenarnya reaksi pertama ini penyataraannya gampang. Meskipun dia reaksi redoks ya. Kita nggak perlu pakai cara reaksi redoks sebenarnya. Pakai cara biasa aja. Eh, kalau mau pakai redoks juga nggak masalah sih. Jadi reaksinya itu kalau pakai cara langsung sebenarnya ini nanti dapatnya CO2 plusnya 2, ini 2, sini 5. Jadi cara langsung kalau langsung kayak gitu. Tapi kalau pakai cara redox, pakai cara setengah reaksi nih, CO2 plus jadi CuI. Berarti kalian harus tulis I minus di sini satu, terus tulis total muatan di kiri kan plus 1. Nah, terus setengah reaksi yang kedua adalah I minus jadi I3 min. Berarti kalikan 3 I-nya yang kiri. Total muatan di kiri jadi min 3, di kanan min 1. Berarti kanan harus tambah 2 elektron. Nah, dari sini kan kalian tahu nih, yang atas harus kali 2. T 2, 2, 2, 2. Baru kalian totalin, jadinya 2Cu2 plus ditambah 5I minus, elektronnya kecoret, jadinya 2Cui
plus I3 min. Nah, itu kalau pakai cara setengah reaksi. Memang paling enak penyetaraan redoks itu pakai setengah reaksi. Meskipun kita nggak tahu biloxnya berapa, pasti bisa. Jadi tinggal bikin dua setengah reaksi terus ntar digabungin. Enaknya gitu. Reaksi yang lanjut soal yang E ya, sorry. Oke. Nah, gini aja deh. Sejumlah 14,98 gram sampel yang mengandung tembaga dilarutkan sehingga diperoleh ion Cu2+. Lalu Cu2 plusnya mengalami reaksi seperti yang D tadi. Jadi CuI plus I3 min, I3 minnya dititrasi dengan tiosulfat. Jika titrasi memerlukan 10,49 mili tiosulfat, tentukan persen massa Cu di sampel. Pertama kita harus hitung mol S2O32 min. Berarti molaritas kali volume ya. 0,1 kali 10,49. Berarti 1,049 milimol. Lalu kalian lihat dari dua reaksi di atas. Dari reaksi yang kedua, kita bisa hubungkan reaksi satu dan reaksi dua. Caranya gimana? Melalui perantara I3 min. Kan I3 minnya yang dititrasikan. Dan I3 min dihasilkan dari reaksi Cu2 plusnya. Nah, dari reaksi kedua kita punya hubungan nih. Mol I3 min itu sama dengan perbandingan koefisiennya kan 1:2 ya. Berarti setengah kali mol S2O32 min. Lalu dari reaksi yang pertama yang sudah kita setarakan, perbandingan koefisien I3 min dengan Cu2 plus itu 1:2. Atau mol Cu2 plus 2/1 kali mol I3 min. Dan ini kalau kita gabung, mol I3 min kita substitusi ke sini, berarti 2 kali setengah kali mol S2O32 min. Berarti mol Cu2 plus itu sebenarnya sama dengan mol S2O32 min. Yang dipakai untuk titrasi. Maka kalau kita balik ke soal E, berarti mol Cu2 plusnya sama dengan 1,049. Lalu kita bisa cari massa dari Cu. Mol kali AR. 1,049 kali ARCU itu 63,5 ya. 63,5 kali 1,049. 66,6. Satuannya miligram ya, karena molnya masih pakai milimol tadi. Kalau diubah jadi gram, berarti jadinya 0,0666 gram. Maka persen Cu yang ada di sampel adalah massa Cu 0,0666 per massa sampel 14,98 kali 100. 666 bagi 14,98.
0,445%. Nah, itu jawaban untuk yang E. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Untuk nomor 5? Ada yang nitip pertanyaan ya? Oke, boleh. Kita bahas kalau gitu. Kita bahas yang nitip soal. Bikin yang baru aja lah ya. Soalnya di... Nah, ini ya. Jadi ada yang nitip soal ini untuk dibahas. Coba kita bahas. Sebanyak 1,7625 gram sampel padatan terdiri dari campuran CaNO32 dan CuNO3. Sampel tersebut dilarutkan dalam 25 ml air, lalu dititrasi dengan KMNO4 dalam suasana asam. Volume KMNO4 yang dibutuhkan adalah 16,50 ml. Setarakan reaksi antara larutan garam tembaga 1 nitrat atau CuNO3 dan larutan KMNO4 dalam reaksi tersebut. Dihasilkan ion Cu2+ dan Mn2+. Oke, yang A itu berarti ada reaksi Cu+ ditambah MnO4- menjadi Cu2+ ditambah Mn2+ dalam suasana asam ya, disebutkan di atas. Kalau pakai setengah reaksi berarti Cu jadi Cu+ jadi Cu2+. Berarti muatan di kanan +2 di kiri +1. Maka yang ditambah elektron yang kanan, tambah 1 elektron. Terus yang Mn, MnO4- jadi Mn2+. Mn-nya sudah sama, O-nya di kiri 4, maka di kanan ditambah 4H2O. Di kanan jadinya ada 8 hidrogen. Maka di kiri kita tambah 8H+. Nah, kemudian total muatan di kiri jadinya 8 dikurang 1 ya. Jadi +7. Di kanan +2. Berarti supaya sama, di kiri ditambah 5 elektron. +7 sama +2. Supaya +7 jadi +2, maka 7 dikurang 5 ya. Nah, sehingga reaksi yang atas ini harus elektronnya 1, bawah 5. Yang atas harus kali 5, bawah kali 1. Sehingga jadilah 5 Cu+ jadi 5 Cu2+ ditambah 5 elektron. Nah, ini kalian totalin. Elektronnya bisa dicoret. Jadinya MnO4- plus Cu 5 Cu+
aqueous tambah 8H plus aqueous jadi Mn2 plus ditambah 5Cu2 plus ditambah 4H2O. Nah, jadi gitu untuk penyataan reaksinya. Kemudian yang B, hitung jumlah mol KMNO4 yang dibutuhkan untuk titrasi. Nah, di sini diketahui molaritas KMNO4 0,1, volumenya 16,5 ya. Berarti mol KMNO4 itu sama bisa kita hitung dari rumus molaritas kali volume ya. Tadi molaritasnya diketahui 0,1, volumenya 16,5. Berarti hasilnya 1,65 milimol. Nah, karena ditanya dalam mol, harus kita ubah ke mol. Berarti dibagi 1000 ya. Atau jadinya 1,65 kali 10 pangkat min 3 mol. Ini yang B. Lanjut yang C. Hitung jumlah mol tembaga 1 nitrat yang bereaksi. Berarti dari reaksi yang kita setarakan di A ya. Perbandingan kita harus menghitung berapa mol. Maksudnya mol tembaga 1 nitrat itu kita disuruh ngitung mol Cu plusnya ini. Berapa mol Cu plusnya? Kalau dari perbandingan koefisien 1:5 ya. Mol Cu plusnya berarti 5 kali dari mol MnO4 min atau mol KMnO4. Berarti 5 kali 1,65 kali 10 pangkat min 3. 8,25 kali 10 pangkat min 3 ya. Mol. Itu yang C. Kemudian yang D. Berapa massa tembaga nitrat pada sampel? Nah, yang namanya titrasi berarti dari titrasi ini artinya apa? Semua Cu plus itu akan bereaksi sempurna dengan MnO4- yang ditambahkan. Nah, kita kan udah menghitung tuh mol Cu plus atau mol CuNO3 yang bereaksi dengan KMnO4. Maka dari sini kita bisa dari jawaban C kita bisa hitung berapa massa CuNO3 NO31. Berarti mol kali MR ya. Jadi molnya sama dengan mol Cu plus ya. Karena Cu-nya kan sama-sama 1. Semua Cu plus berasal dari CuNO3. Berarti molnya 8,25 kali 10 pangkat min 3. MR CuNO3 berapa? ARCU itu 63,5 plus 1 kali ARN 14 plus AR oksigen 16 kali 3. MR-nya 125,5. Berarti massa CuNO3 yang ada di sampel adalah 1,035 gram. Itu yang D.
Lalu ditanya, hitung kadar CuNO3 dalam persen W per W. Persen W per W itu artinya persen massa per massa. Berapa persen massa CuNO3 dalam sampel? Jadi persen CuNO3 sama dengan massa CuNO3 1,035 per massa sampelnya. Massa sampelnya 1,7625 ya. Kali 100. Jadi 1,035 dibagi 1,7625 kali 100. Hasilnya 58,72%. Oke, itu jawaban dari soal yang ditanyakan. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Kak mau nanya Kak, Silakan. yang soal sebelumnya Kak, yang tadi, yang soal UTS, Ah, yang nomor 2A Kak. nomor 2A. Oke. Suatu oksida besi X diketahui mengandung 1,117 gram Fe dan 0,48 gram O. Jika oksigen yang terkandung adalah pakai perbandingan FeO. Kan ada namanya eh, perba- hukum perbandingan tetap. Jadi perbandingan massa Fe dengan O di suatu senyawa itu pasti perbandingannya selalu sama untuk senyawa yang sama ya. Kalau Fe-nya 1,117 gram, O-nya 0,48 gram, maka ketika O yang digunakan adalah 1,125 gram, berapa Fe-nya? Pakai perbandingan. Jadi 1,117 per 0,48 kali 1,125. Jadi nanti dapat massa Fe-nya. Karena ini pakai konsep perbandingan massa setiap unsur di dalam senyawa yang sama itu pasti perbandingan massanya sama. Jadi perbandingan massa Fe dengan O di senyawa X pasti selalu 1,117 dibanding 0,48. Jadi nanti Fe-nya 2, berapa tadi? 2,618 ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Yang lain nggak mau bertanya? Pesan dari tadi yang nanya siapa tadi? Nadif. Ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau nggak ada kita lanjut bahas soal selanjutnya. Nomor 6. Mana tadi? Eh, soal nomor 6. Sini aja lah ya. Pencairan batu bara dapat dilakukan melalui dua tahap. Bla bla bla. Intinya ada 6 reaksi dan 6 nilai delta H. Tentukan dua tahap reaksi termokimia yang diperlukan untuk proses pencairan batu bara menjadi metanol. Nah, di atas dikasih keterangan nih, pencairan batu bara dua tahapnya adalah gasifikasi karbon bersifat endoterm. Tahap pertamanya itu gasifikasi karbon, berarti karbon grafit bereaksi dengan suatu gas di mana reaksinya endoterm. Reaksi endoterm adalah reaksi yang delta H-nya plus positif. Nah, kalian bisa lihat dari reaksi 1, 2, 3 ini kan reaksi karbon dengan suatu gas. Tapi yang delta hanya positif cuman reaksi 1. Berarti tahap pertamanya adalah reaksi 1. Grafit plus H2O gas menjadi CO gas plus H2 gas. Reaksi tahap kedua adalah mengubah hasil gasifikasi menjadi metanol. Berarti hasil gasifikasinya kan CO plus H2. Nah, kalian cari reaksi CO plus H2 menjadi metanol. Ada dua reaksi ya, reaksi 5 dan reaksi, oh, cuman satu reaksi saja ya, yang CO plus H2. Cuman reaksi 5. Berarti CO gas plus 2H2 gas menjadi CH3OH liquid. Nah, itu yang A. Kemudian yang B, tuliskan satu reaksi termokimia pendamping. Ntar aku video. Ini aja lah. Saya harus ganti. Ya, langsung aja. Tuliskan satu reaksi termokimia pendamping yang sesuai agar proses gasifikasi dapat memperoleh asupan energi yang cukup. Satu reaksi pendamping ya. Coba kalian tambahin nilai delta H reaksi 1 dan 2. Delta H reaksi 1 itu plus 131. Delta H reaksi 5 itu min 128. Kalau ditotalin berarti berapa? Plus 3 ya. Plus 3 kilojoule. Berarti supaya energinya cukup, maka kita harus mensuplai reaksi tambahan yang bisa mensuplai
sebanyak 3 kilojoule ini. Nah, reaksi apa yang bisa kita pakai? Ya, pilihannya antara reaksi 2, 3, 4, atau 6. Tapi kalian harus pilih reaksi yang tidak tidak menghasilkan produk di luar reaksi yang kita inginkan. Kita kan pengen jadi metanol ya. Nah, kalau bisa reaksi tambahannya itu mengandung senyawa-senyawa yang kita butuhkan untuk jadi metanol, yaitu CO sama H2. Jadi kalian bisa pakai reaksi 2 atau reaksi 2 paling enak. Kalau reaksi 4 itu nanti jadi CO2 plus H2. 4 gabungannya sama 6. Malah CO-nya CO yang seharusnya dipakai untuk jadi metanol malah di sini dipakai untuk jadi CO2. Nah, ini kan kurang bagus ya. Ya paling enak dari reaksi 2. Kalian pilih dari reaksi 2. Jadi yang B pakai reaksi 2. C, 2C grafit plus O2 gas jadi 2CO gas. Nah, itu yang B. Kemudian yang C, berdasarkan reaksi-reaksi di atas, buatlah sketsa diagram entalpi reaksi produksi metanol yang melibatkan pembakaran karbon, pembentukan karbon dioksida, dan hidrogenasi karbon dioksida. Yang C ini sketsa diagram entalpi reaksi produksi metanol yang melibatkan pembakaran karbon. Reaksi pembakaran karbon, reaksi yang nomor 2 ya. Jadi reaksi nomor 2, terus apa tadi? Pembentukan karbon dioksida. Nah, dari CO membentuk CO2 itu di reaksi 4 ya. Jadi pembentukan metanolnya nomor, jadi 3 reaksi. 2 grafit, 2 CO. Delta H-nya tadi CO gas plus H2O gas jadi CO2 gas plus H2 gas. Yang terakhir reaksi 6, ini ada CO2 gas plus H2 gas jadi CH3OH liquid. Jadi reaksinya gimana? 3H2 ya plus H2O gas. Nah, delta H-nya berapa aja tadi? 2, 4, 6 ya. 2 itu min 221, 4 min 41, sama min 87. Min 221, min 41, min 87. Nah, kalau kita
bikin diagram entalpinya, karena delta H-nya negatif semua, berarti semua panahnya ke bawah ya. Dan kalau teman-teman lihat, reaksinya itu kan bermula dari reaksi 2. Dari reaksi 2 berlanjut ke reaksi 4, baru berlanjut ke reaksi 6 ya. Urutannya kan gitu. Berarti dari karbon grafit plus, kita samain aja ya, ini kita bagi 2. Berarti supaya sama, nomor 4 ini kita kalikan 2 ya. Supaya CO-nya sama-sama 2. Jadi nomor 4 kalikan 2. Berarti delta H-nya kali 2 ya. Nanti jadi min 82. Terus nanti nomor 6 juga kali 2. Berarti 2 jadi 6. Terus 2, 2. Berarti di awal kita harus tambahin 2 grafit plus O2 ya. Dari sini nanti berubah jadi CO2 dengan energinya min 221. Jadi kalian gambar turun gini. Jadi CO ya. 2. Nah, tapi kan di sini CO-nya harus direaksikan dengan 2H2O. Nah, berarti dari awal harus ada 2H2O ya. Ini delta H-nya minus 221. Jadi nanti di sini produknya CO plus 2H2O. Nah, baru terjadi reaksi lagi. Delta H-nya minus 82. Berarti turun lagi ya. Kayaknya kegedean deh aku gambarnya. Panahnya kegedean. Nah, gini aja. Min 221 kJ jadi CO plus 2H2O. Terus ke bawah lagi. Sekarang dia jadi apa produknya? Jadi CO2 plus H2. Jadi CO2 plus 2H2 gas. Tapi kita butuh H2-nya itu sebanyak 6 loh ya. Berarti di awal harus ada H2. Dari awal kita tambah 4H2. Nah, di sini ditambah 4H2. Biar di sini H2-nya jadi 6. Nah, baru reaksi terakhir kan jadi metanol plus H2O ya. Nah, ini jadinya metanol 2 plus 2H2O. Nah, delta H-nya yang kedua harus dikali 2 karena kita kalikan 2 koefisiennya. Yang ketiga juga sama kali 2. Jadi min 82 kJ, yang ketiga min 164 ya. Nah, diagramnya seperti ini. Ke bawah semua panahnya. Karena negatif semua ya.
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami nggak bikin diagram entalpi? Kalau delta hanya negatif, itu semua panahnya ke bawah. Dari reaksi 2, lanjut ke reaksi 4, lanjut ke reaksi 6. Nah, kalau bisa, panahnya ini harus proporsional sama nilainya. Main 221 harusnya panjang sih. Karena paling besar ya. Baru main 164 ini yang terpanjang kedua, baru 82 ini yang paling pendek. Dan kenapa aku kalikan dua koefisiennya untuk reaksi 4 sama 6 supaya ini berlanjut ya. Kan di reaksi kedua ini yang pertama itu CO-nya koefisiennya 2 supaya nanti berlanjut koefisien CO-nya sama-sama 2. Reaksi keempat nomor 4 harus kali 2. Berarti nanti CO2-nya juga harus dikali 2 di reaksi 6. Makanya saya kalikan 2. Nah, jadi gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan dulu untuk malam hari ini. Dari aku cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya balikan ke Kak Rama. Oke, thank you Kak Rido. Mungkin nanti rekamannya aku akan upload, nanti aku akan kabarin di grup seperti biasa ya. Oke, aku akan end sesi kali ini. Makasih Kak Rido, makasih semuanya. Sampai ketemu Sama-sama Kak. lagi hari Kamis ya, kalau nggak salah ya Kak Rido ya. Iya, di hari Kamis. Iya Kak. Kamis, oke. Thank you. Makasih Kak Rido.